Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim, NIM 1705142, jurusan pendidikan luar sekolah. Baiklah, kali ini saya akan menampilkan hasil presentasi proposal saya yang berjudul tentang motivasi orang tua memasukkan anaknya ke PAUD Asia 6 Jalan Medan nomor 12 Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Yang mana dosen pengampu atau dosen yang mengajar saya di mata kuliah ini ialah Ibu Dr. Randa Setiawati MSI. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yaitu yang pertama, latar belakang. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan arah atau tujuan anak di tumbuh kembangkan. Anak usia dini sangatlah berpengaruh terhadap perkembangannya jika yang dilakukan oleh guru atau pendidiknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Rata anak usia dini menurut pasal 28 Undang-Undang Sidiknas nomor 20 2003 ayat 1 adalah umur 0 sampai 6 tahun. Sementara menurut kajian maupun keilmuan PAUD dan penyelenggaraan di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak umur 0 sampai 8 tahun. Di sini saya mengambil PAUD Asia 6 ini ialah dengan latar belakangi karena pertama, PAUD Asia 6 ini adalah suatu lembaga pendidikan anak usia dini yang didirikan di sebuah kota Padang. PAUD Asia 6 ini berlokasi di Jalan Medan nomor 12 Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, yang memiliki guru atau pendidik sebanyak 6 orang, serta terdapat 4 lokal yang digunakan untuk pembelajaran. Setiap kelas terdiri dari antara 15 sampai 20 siswa atau murid. PAUD Asia 6 ini menggunakan kurikulum K13 serta pembelajaran dilaksanakan dari hari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 11. PAUD ini terakreditasi A. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, pendidik ini awalnya beberapa anak yang dititipkan, namun karena bagusnya perkembangan atau ajaran yang diberikan oleh pendidiknya, maka PAUD ini sangatlah berkembang. Dan PAUD ini sekarang banyak memiliki penghargaan serta prestasi dari berbagai lembaga yang telah menyurvei ke tempat sana. Dari saya lihat dan saya tanya dan wawancara, beberapa orang tua sangat terpengaruh atau ingin sekali memasukkan anaknya ke PAUD Asia ini. Banyak orang tua termotivasi memasukkan anaknya karena dilihat dari berbagai anak-anak yang telah tamat dari PAUD ini banyak mengalami perkembangan yang pesat dan perkembangan bagus. Waktu saya ke sana, saya pernah juga bertanya kepada warga-warga sekitar, kenapa banyak sekali orang tua atau murid di sini, dan mereka menjawab mereka sangat puas atau melihat perkembangan anak-anak yang diajarkan oleh pendidik ini sangatlah bagus dan sangat mengangkat kecerdasan anak, yang mana PAUD di sini tidak terlalu mengekang anak dan ia membebaskan anak untuk berkreasi, berkarya dan lain-lainnya. Orang tua tentulah senang dengan apa yang diberikan oleh PAUD ini. Maka dari itu merupakan motivasi orang tua untuk memasukkan anaknya agar anaknya berkembang lebih baik dan bagus. Selanjutnya, fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang saya jabarkan, maka fokus penelitian saya itu apa yang mendasari orang tua untuk memasukkan anaknya di PAUD Asia 6 dan apa faktor pendukung serta penghambat motivasi orang tua dalam memasukkan anaknya di PAUD Asia 6 ini. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian yang saya bacakan di atas tadi, tujuan yang pertama itu untuk mendeskripsikan seberapa motivasi orang tua memasukkan anaknya di PAUD Asia 6 ini. Selanjutnya, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat
motivasi orang tua untuk memasukkan anaknya di fase 6 ini. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adanya manfaat penelitian yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini memberikan masukan atau pengembangan ilmu pengetahuan pendidikan luar sekolah sebagai rujukan materi. Selanjutnya, manfaat praktis yaitu untuk Asia. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan tambahan terhadap beberapa ilmu atau pelajaran untuk Asia, untuk memasukkan anaknya di Asia. Kedua, untuk pendidik Asia. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penerapan motivasi orang tua memasukkan anaknya di Asia ini. Yang pertama, definisi operasional. Yang pertama ada motivasi. Saya akan menjabarkan sedikit tentang motivasi ini. Motivasi adalah suatu dorongan tenaga atau apa alasan orang untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya motivasi orang tua di Asia ini, kenapa mereka sampai ingin memasukkan anaknya di sana, apa faktor pendukung serta apa faktor lambatnya, kenapa mereka bisa atau ingin memasukkan anaknya ke sana. Menurut Ridwan Dalla Ontrong 2008 menyatakan motivasi sebagai suatu atau kekuatan yang timbul dari dalam diri siswa untuk memberikan kesiapan agar tujuan yang timbul ditetapkan pada konsekuensi yang telah dibuat. Selanjutnya, orang tua. Orang tua adalah menjadi kepala keluarga atau keluarga adalah sebagai pendukung anak dalam melanjutkan aktivitas atau segala hal yang dilakukannya. Yang ketiga, pendidikan anak usia dini. PAUD adalah sebuah pembelajaran anak yang berorientasi pada kebutuhan anak, di mana anak secara aktif mengagumi mengekspresikan apa yang akan mereka lakukan. Yang kedua, bab 2 kajian pustaka. Yang pertama, lembaga PAUD merupakan bentuk pendidikan luar sekolah. Sebagaimana yang kita ketahui, lembaga PAUD ini merupakan salah satu bentuk atau anak atau hasil dari pendidikan luar sekolah, yang mana ini dirancang atau dikelola oleh pendidikan non formal. Banyak sekali pendidikan non formal mengelola pendidikan PAUD ini. Tidak hanya PAUD, ada juga PKBM dan lain-lainnya, serta ada juga kursus. Selanjutnya, motivasi. Motivasi adalah suatu usaha yang didasari untuk menggerakkan atau mengarahkan serta menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk berbuat atau melakukan sesuatu sehingga mendapatkan hasil dengan tujuan tertentu. Motivasi mempunyai 3 aspek, yaitu sebagai berikut. 1. Keadaan terdorong dari dalam organisasi, yaitu kesiapan bergerak karena adanya kebutuhan. Yang kedua, perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan tertentu. Yang ketiga, tujuan atau apa maksud serta apa keinginan orang tersebut sehingga adanya motivasi dari dalam dirinya. Ada beberapa teori motivasi, antara lain 1 menurut model hierarki kebutuhan menurut Maslow. 5 tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Dimulai dari kebutuhan biologis, kebutuhan dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks, yang hanya akan sampai penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi. Selanjutnya, teori motivasi Herzberg, yaitu teori 2 faktor. Terdapat 2 jenis faktor, yang mana yang tadi yaitu teori
Herzberg 1966 teori de faktor, yang mana di teori ini itu ada faktor higini atau motivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan. Selanjutnya faktor motivator, motivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan tertentu. Selanjutnya teori motivasi Mitterrand, itu teori yang dikembangkan oleh Mislilan, menyatakan bahwa ada 3 hal yang penting menjadi kebutuhan, yaitu need for achievement atau kebutuhan akan prestasi, yang kedua need for affection atau kebutuhan akan hubungan sosial, yang ketiga need for power, kebutuhan dorongan untuk mengatur. Selanjutnya teori Shelton, yaitu teori ini mengarahkan dirasakan pada kebutuhan manusia akan keberadaan atau mana ia tinggal. Yang selanjutnya teori motivasi Fromm, yang mana ini menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Selanjutnya, motivasi seorang dipengaruhi oleh 2 faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Yang pertama, persepsi individu atau tanggapan individu terhadap sesuatu hal. Yang kedua, harga diri dan prestasi. Faktor ini mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang membuat harga diri mereka bisa terjaga dan mendapatkan prestasi. Yang selanjutnya, harapan atau keinginan untuk sesuatu hal. Selanjutnya, kebutuhan. Manusia dimotivasi oleh kebutuhan untuk memiliki atau meraih apa yang ia inginkan. Yang selanjutnya, kepuasan kerja. Selanjutnya itu faktor eksternal, yaitu faktor merupakan faktor yang berasal dari luar dari individu, yang mana terdiri atas yang pertama, jenis dan sifat pekerjaan. Jenis dan sifat pekerjaan ini banyak dipilih oleh orang untuk apa tujuan mereka bekerja dan seberapa hasil yang akan ia dapatkan. Selanjutnya, kelompok kerja di mana individu bergabung. Ini mempengaruhi seseorang untuk meningkatkan motivasinya, yang mana mereka banyak memilih untuk misalkan itu sama dengan temannya atau tidak. Selanjutnya, situasi lingkungan pada umumnya. Yang selanjutnya, sistem imbalan yang diterima. Selanjutnya, orang tua. Pengertian orang tua. Orang tua adalah pendidik utama dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar, yang mana peran orang tua sangatlah penting dalam menjaga atau serta menumbuh kembangkan pemikiran anak. Fungsi orang tua yaitu yang pertama ada fungsi religius, artinya itu orang tua mempunyai kewajiban memperkenalkan dan mengajak anak dalam melaksanakan kegiatan religi atau tuntutan keagamaan. Yang kedua, fungsi edukatif. Edukatif ini adalah fungsi keluarga, merupakan salah satu tanggung jawab yang dipikul oleh orang tua. Salah satunya unsur pendidikan yang harus dikembangkan oleh anak, yang mana diarahkan atau diatur oleh orang tua untuk menjadi anak yang lebih baik. Selanjutnya, fungsi afeksi. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa cinta yang harus dimiliki oleh anak yang diberikan oleh orang tua. Yang selanjutnya, fungsi protektif. Keluarga bukan tempat yang nyaman bagi para anggota keluarganya, di mana di sini anggota keluarga harus membuat anak senyaman mungkin. Fungsi sosialisasi anak. Selanjutnya, fungsi ekonomis. Penelitian relevan. Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan ini. Yang pertama ada dari Anissa Mardatilah, Universitas Negeri Padang, yang mana judulnya adalah motivasi orang tua di luar kelurahan Balai Jaringan memasukkan anaknya ke PAUD Permata Bunda di Payakumbuh. Hasilnya ialah hasil penelitian menunjukkan gambaran motivasi orang tua dalam kelurahan Balai Jaringan memasukkan anaknya ke PAUD
Permata Bunda SKB Kota Payakumbuh dilihat dari segi pengelolaan, segi pembiayaan, pendidikan, dan segi lingkungan serta motivasi orang tua di luar pembelajaran ini memasukkan anak ke Permata Bunda SKB Kota Payakumbuh dari segi sarana prasarana yang bagus serta terjamin dan lengkap. Ada yang kedua yaitu Siti Solihah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang mana motivasi orang tua menyekolahkan anak di KB Aisyah 30 Surabaya, yaitu hasilnya ialah hasil penelitian menyatakan bahwa alasan orang tua memotivasi memilih sekolah untuk anak usia dini Kabupaten Aisyah 30 Surabaya adalah karena dekat dengan rumah serta biaya di sana tidak terlalu mahal dan pelajaran yang diberikan sangat bagus serta sarana prasarana lengkap. Yang ketiga, Nini Isroun Universitas Islam Negeri Malang tahun 2008. Motivasi orang tua ialah memilih kelompok bermain sebagai satu alternatif pendidikan anak usia dini di studi kasus di kelompok bermain Restu 2 Malang. Hasil penelitian ini ialah menjelaskan hasil penelitian bahwa orang tua memilih KB Restu 2 Malang sebagai alternatif pendidikan usia dini di tempat ini, dan mesti anaknya untuk menjadikan anak yang mengetahui jati dirinya agar lebih mandiri dalam menghadapi suatu hal dan berkembang pesat dengan baik. Bab 3 adalah metodologi penelitian. Jenis penelitian. Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sudarto dalam Kasiran 2010 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau tulisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti di sini bertujuan untuk menjabarkan secara deskriptif mengenai kondisi lapangan dan peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu tentang motivasi orang tua memasukkan anaknya ke Usia 6 Jalan Medan nomor 12 Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Selanjutnya setting penelitian. Yang pertama, deskripsi umum wilayah penelitian. Yang pertama, keadaan demografis Ulak Karang Selatan. Ulak Karang Selatan adalah salah satu dari Kecamatan Padang Utara, Padang, Sumatera Barat. Lokasi tidak jauh dari pusat kota Padang. Yang kedua, keadaan demografi PAUD Asia. PAUD Asia ini beralamat di Jalan Medan nomor 12 Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Kepala sekolah PAUD Asia ini adalah Ibu Deswita SPD, Sarjana Pendidikan. Deskripsi umum tentang PAUD Asia. Di PAUD Asia terdapat guru pendidik sebanyak 6 orang dan memiliki PAUD siswa sebanyak 70 orang. Terdapat 4 lokal yang digunakan untuk pelajaran setiap kelas. Terdapat 15-20 murid dan di PAUD ini menggunakan kurikulum 2013. Instrumen penelitian. Berdasarkan pendekatan yang digunakan, kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen utama selama pengumpulan data. Menurut Afrizal tahun 2014, instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data penelitian. Instrumen dalam pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Selanjutnya, sumber data. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Subjek penelitian yang menjadi fokus penelitian ini adalah orang tua anak usia dini yang memasukkan anaknya ke usia 6 ini. Dari subjek penelitian, informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, data-data tersebut bersumber dari ucapan atau kata-kata yang diperoleh melalui wawancara, serta tindakan yang diperoleh melalui pengamatan dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta teknik perekaman data. Teknik analisis dan interpretasi data. Yang pertama, reduksi data, yaitu menunjuk kepada proses pemilihan
pembungkusan, penyederhanaan, pemisahan, serta pentransformasian data yang terlihat dari catatan tertulis lapangan yang terkait penelitian PCA 6 ini. Selanjutnya penyajian data. Setelah itu penarikan kesimpulan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terhadap proposal saya. Jika ada salah dan janggal, saya minta maaf. Baiklah, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.